Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan yang singkat ini kami menyampaikan sesuatu yang sudah di-share di grup tentang paradigma cara pandang kita, beberapa prinsip-prinsip dalam bersyukur yang kami sendiri juga akan terus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bagian dari pengingat diri kami sendiri untuk bisa menjalankannya. Jamaah rahimanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Kita mengenal nama Luqman ya. Ketua panitia ya Pak Luqman ya. Oke. Luqman yang kemudian disambung dengan Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Karena beliau mendapatkan status sebagai orang yang bijak. Al-Hakim, orang yang bijak. Jadi namanya Luqman, jadi Luqman Al-Hakim. Kenapa beliau mendapat gelar Al-Hakim? Karena salah satunya punya kriteria orang yang bijaksana adalah orang yang mampu bersyukur secara benar. Jadi di antara surat Luqman itu tentang musyrik, tentang kesyirikan dan sebagainya, salah satunya adalah Allah telah melimpahkan kepada beliau sebuah kebijaksanaan, sebuah kualitas kebijaksanaan yang ditandai dengan bersyukur secara benar. Sehingga ada kemudian semacam ukuran bahwa kebijaksanaan seseorang atau seseorang akan dianggap bijak, tingkat kebijaksanaan seseorang itu diukur dari seberapa benar, seberapa banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para arif, para alim menjelaskan banyak hal tentang bagaimana cara kita memandang bersyukur itu dan prinsip-prinsip apa yang bisa kita ambil dari rasa syukur itu. Di antaranya 3 yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah berpijak dari ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi prinsip yang pertama adalah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah karena secara objektif ya, bukan subjektif. Karena secara objektif Allah itu adalah Rabb, pengasuh, pemelihara, perawat alam semesta ini termasuk diri kita. Jadi kita yakin bahwa Allah yang mengasuh kita, yang merawat kita, yang mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Sehingga dengan begitu tidak ada alasan untuk tidak pernah bersyukur. Karena apa? Posisi status Allah sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pendidik alam semesta ini tidak pernah pudar, tidak pernah salah, tidak pernah berhenti. Boleh jadi kalau manusia ya, karena mungkin statusnya pendidik ya, jadi guru atau apa, suatu saat jadi berubah profesi, kemudian kualitasnya juga berkurang, maka status pendidiknya jadi berubah. Tapi tidak demikian dengan Allah. Allah senantiasa menjadi pendidik, sehingga
kita bersyukurnya juga tidak harus berkurang, karena kualitas pendidikan Allah tidak pernah berkurang. Jadi bersyukur secara objektif artinya bahwa kita bersyukur karena Allah mendidik kita dengan sesuatu yang boleh jadi kita senangi. Berbagai kejadian yang kita senangi, dapat rezeki, dapat teman baik, dapat jodoh, dapat rumah yang baik, pokoknya banyak hal yang buat kita senang, lalu kita bersyukur. Tapi di sisi lain, ketika Allah mendidik kita dengan cara yang kita tidak suka, dengan musibah, dengan kehilangan, kesedihan dan sebagainya, itu juga bagian dari pendidikan Allah. Jadi sama-sama itu. Allah ngasih rezeki, yaitu bagian dari pendidikan. Allah ngasih musibah, bagian dari pendidikan. Sehingga mestinya dua-duanya tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Kalau Rasulullah mengajarkan, dua-duanya peristiwa baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan harus dengan ucapan alhamdulillah, meskipun versinya atau teks kalimatnya ada sedikit berubah di ujungnya atau ada perbedaan di ujungnya, tapi tetap awalnya alhamdulillah. Kalau mau panjang, senang kita, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau mau panjang tuh. Tapi kalau lagi kena musibah terus kita nggak senang, tetap harus alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Alhamdulillah ala kulli hal, saya sakit. Nah, gitu jadi. Alhamdulillah ala kulli hal, saya kehilangan, kayak gitu-gitu. Itu yang diajarkan. Karena apa? Kejadian enak atau tidak enak merupakan bagian dari pendidikan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Rabb alam semesta. Salah satu kisah yang boleh jadi cermin bagi kita adalah di antara kisah hikmah, seseorang yang sudah sampai pada tahap hatinya itu stabil, mau dapat senang, dia tidak euforia sampai sampai gegap gempita, sampai enggak terukur. Tapi ketika sedih pun juga biasa aja gitu loh. Sudah stabil hatinya. Di antaranya adalah kisah tentang bagaimana seorang yang tua, bapak tua ya, yang tinggal bersama anaknya yang masih muda. Dan mereka mempunyai seekor kuda kesayangannya, kuda betina ya kesayangan, yang tiap hari dirawat, tiap hari digunakan, tiap hari dipelihara sedemikian rupa. Tetangga-tetangganya tahu kuda ini merupakan kuda kesayangan si kakek dan anaknya ini. Tiba-tiba suatu hari kudanya hilang. Tetangganya kemudian, "Ya, kasihan ya, kuda kesayangannya hilang, terus gimana dong untuk kerja ini?" dan sebagainya. Sang kakek cuma bilang, "Alhamdulillah, nggak apa-apa, biasa aja." Dan itu bukan dibuat-buat, memang hatinya, apa yang di wajahnya adalah cerminan dari hati. Biasa aja. Sampai beberapa hari kemudian ternyata kudanya kembali pulang dan ternyata membawa pasangan. Jadi rupanya kuda ini pergi dan dapat jodoh, lalu dibawalah jodoh itu pulang. Jadi tadinya cuma satu kuda, sekarang jadi dua, berpasangan. Tetangganya, "Wah, alhamdulillah ya, wah seneng dong kek," dan sebagainya itu. Beliau cuma bilang, "Alhamdulillah, biasa aja." Karena yang kemarin juga biasa, sekarang juga biasa. Kuda jantan yang terbawa ini kemudian jadi kesenangan si anaknya yang masih muda ini, sehingga tiap hari dilatih, tiap hari dipakai ke sana kemari. Nah, suatu saat kuda ini lari kenceng, kemudian membuat si anak muda ini terjatuh. Karena terjatuh kemudian kakinya patah. Tetangga-tetangganya bilang, "Ya kasihan ya, padahal sudah senang dapat kuda, ternyata jadi malah musibah. Jadi jalan dapat musibah, kakinya patah." Sang kakek kemudian ketika biasa, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi flat aja hatinya, itu tenang aja. Beberapa saat kemudian ternyata datang pengumuman dari sang raja bahwa kerajaan dalam keadaan genting, diserang oleh musuh, maka tentaranya kurang, maka seluruh pemuda harus menjadi wajib militer, menjadi tentara dadakan.
kecuali yang terluka atau cacat atau dan sebagainya. Nah, anaknya ini yang harusnya pergi jadi tentara karena kakinya patah jadi tidak harus wajib militer. Jadi si kakek menghadapinya tenang aja, santai. Dan cerita ini akan terus berlanjut ya. Yang intinya bahwa kadang naik, kadang turun, tapi keadaan si hati si bapak tua ini selalu stabil. Nah, tentu ini jadi cermin bagi kita bahwa kita bersyukur itu dalam setiap keadaan, apapun itu. Karena yang ngasih kita senang ya Allah, yang ngasih kita sedih dengan peristiwa-peristiwa itu juga Allah, itu sama-sama gitu. Kalau para arif, para sufi itu kayak ibarat mata koin. Koin sebelah kanan menyenangkan, sebelah kiri tidak menyenangkan, tapi semuanya yang memberi Allah itu juga sama. Allah yang sama yang memberi kita sakit, Allah yang sama yang memberi kita rezeki. Itu paradigma atau prinsip yang pertama dari bersyukur, bahwa bersyukur secara objektif dalam setiap keadaan. Yang kedua, bersyukur itu tidak membandingkan masa lampau. Ini yang mungkin saya juga kita sering melakukannya ketika kemudian kita membandingkan kondisi bersyukur dengan sekarang dengan masa lampau kita. Dulu mah susah banget saya. Sekarang alhamdulillah udah punya mobil, udah punya motor misalnya gitu. Dulu itu jalan kaki kemana-mana susah. Bayangkan. Jadi dengan omongan itu bersyukur baru sekarang punya mobil, punya motor, yang berjalan dulu sebelumnya itu dengan segala kesusahan yang harusnya berpahala, gara-gara ucapan ini hilang semua. Jadi jangan pernah membandingkan sesuatu yang tidak enak masa lampau disesali, diungkapkan dengan penuh penyesalan atau dengan penuh kesedihan gara-gara ada nikmat yang sekarang ini. Jadi yang lampau susah juga kita syukuri, yang sekarang juga syukuri. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memang ada nasihat sih. Ya, ada nasihat. Kalau kita mau bersyukur, coba lihat yang bawah dong, gitu kan. Bahkan ada reels atau video kan, orang yang naik sepeda, terus dia ngiri sama yang naik motor, tapi kemudian ternyata ada orang yang jalan. Pokoknya gitulah. Pokoknya ada prinsip kalau mau bersyukur lihat yang di bawah. Tapi ada juga arif yang menyatakan, ya jangan begitulah. Kalau untuk bersyukur menunggu melihat orang yang lebih susah, harus berapa kali banyak lagi kita melihat orang yang susah sehingga kita bersyukur. Masa bersyukur nunggu orang lain susah? Jadi jangan membandingkan orang lain susah dulu baru kita bersyukur. Jangan melihat ke bawah untuk kita bersyukur. Terus melihatnya kemana? Melihatnya ke dalam. Maksudnya ya sudah, lihat diri kita sekarang ini, bersyukur. Bersyukur apa? Kita punya sesuatu, bersyukur berarti Allah menitipkan ini, mengamanahkan ini, mempercayakan ini kita miliki agar kita gunakan untuk beribadah. Artinya ya sudah, kita punya motor berarti Allah percaya lagi dikasih motor. Kalau nggak punya juga bersyukur, artinya apa? Allah tahu potensi mudarat kalau kita punya itu, sehingga tidak ditakdirkan mempunyai. Jadi punya bersyukur, nggak punya juga bersyukur, karena kita yakin Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi mudah-mudahan dengan 3 prinsip dalam paradigma kita bersyukur. Yang pertama, bersyukur secara objektif, tidak tergantung dari kondisi kita. Yang kedua, bersyukur dengan tidak membandingkan kesusahan-kesusahan masa lalu. Dan yang ketiga, bersyukur dengan tidak selalu melihat orang lain yang lebih susah dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kepada jamaah jika ada yang tidak berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.